Hi everyone, welcome back to Poltekkes Kemenkes Denpasar YouTube channel. Hope you guys healthy out there. Kembali lagi dengan your dearest host Cahya Paramita dan kita berada di segmen Sandiwara. Santai bareng Direktur dan Wakil Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar. Karena tidak ada dusta di antara kita, no play guys, this is us Poltekkes Kemenkes Denpasar. Kita punya tamu yang sangat spesial, yang mungkin ditunggu-tunggu. Ini pokoknya adalah orang paling terkenal di Poltekkes Kemenkes Denpasar, nomor 1 di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Setiap orang tahu beliau. Ini clue-nya adalah pencipta dari moto unggul dan mendunia. Bahkan sudah dihakikan posternya. Kita reveal pakai pantun. Mohon penontonnya jangan lupa cakepnya. Oke, berlibur bersama keluarga ke Indramayu dan inilah Ibu Sri Rahayu. Cakep. Ya walaupun penonton lupa bilang cakep lagi, kita persilakan Ibu Sri Rahayu atau Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar untuk memperkenalkan diri. Di sebelah sini, di sini. Halo pemirsa YouTube Poltekkes Kemenkes Denpasar. Selamat sore semuanya. Ketemu kita di sini. Kenalkan, saya Sri Rahayu yang saat ini mendapat tugas untuk menjabat sebagai Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar. Senang sekali bertemu dengan Anda semuanya pada sore hari ini. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Ibu Direktur kita. Oke, Ibu Sri Rahayu atau bisa dipanggil Ibu Yayu. Ya. Iya, kalau di bidan dipanggilnya Ibu Yayu biasanya. Oke, Ibu sudah berapa lama menjadi Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar? Ya, terima kasih Mbak Caca. Kurang lebih nanti besok tanggal 5, Ibu sudah 2 tahun. 5 April ini? 5 April, ya. 2 tahun. 2 tahun genap. besok tanggal 5 April. Ya, tak terasa sudah 2 tahun. Iya, sudah 2 tahun di Bali, Ibu. Sebelumnya di Poltekkes mana, Bu? Kalau boleh? Sebelumnya Ibu ditugaskan di Poltekkes Kemenkes Semarang. Ya. Sebelum menjadi direktur berarti menjadi Ketua jurusan kebidanan. Ya, di kebidanan. Ya, Sebelumnya ya. berarti dosen di kebidanan. Ya. Oke, di Poltekkes Kemenkes Denpasar Ibu Yayuk juga menjadi dosen bidan ya, guys. Ya. Untuk informasi. Oke, Ibu, dari Ibu datang di Poltekkes Kemenkes Denpasar pada 5 April 2023 berarti pertama kali menjabat hari pertama sampai sekarang. Menurut Ibu sendiri, perkembangannya itu sekarang bagaimana, Bu? Oh iya. Poltekkes Kemenkes Denpasar luar biasa. Wow, kita akan membawa Poltekkes Kemenkes Denpasar untuk bisa unggul dan mendunia. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa aset dan sumber daya yang ada di Poltekkes Denpasar sangat luar biasa. Dosen-dosennya, pendidikannya S2, S3 banyak, mahasiswanya, prestasinya banyak. Belum lagi fasilitas sarana prasarana untuk mahasiswa, nuansa akademik, kemudian ruang kelas dan juga yang lainnya luar biasa. Dan dalam perkembangan dalam 2 tahun ini Poltekkes Kemenkes Denpasar sudah banyak prestasi yang diraih. Baik itu prestasi bagi mahasiswa, prestasi untuk Bapak Ibu dosen, prestasi untuk perguruan tinggi. Seperti kita ketahui loh, Poltekkes Kemenkes Denpasar 100% terakreditasi unggul luar biasa. 100% unggul, guys. Iya. Dan nanti menyusul di 2026 kita akan akreditasi BAN PT, tadi kata Bu Soli. Iya. Kita punya fasilitas yang lainnya loh ya. Apa aja, Ibu? Kita punya klinik Pratama yang saat ini sudah terakreditasi paripurna untuk fasilitas pelayanan untuk seluruh sivitas akademika, para mahasiswa bisa datang ke sana, Bapak Ibu dosen dan juga masyarakat. Tapi buka untuk umum juga kan? Oh iya, untuk umum juga. Itu guys, kita punya dokter yang terampil banget di sana. Ya, di sana juga ada perawat, bidan dan juga tenaga kesehatan lain, perawat gigi bisa bekerja di sana. Bahkan nantinya ke depan para mahasiswa yang melakukan praktek klinik bisa kita fasilitasi di klinik Pratama kita Poltekkes Kemenkes Denpasar. Belum lagi laboratoriumnya. Laboratorium terpadu ya? Ya, sudah terakreditasi dari ISO kan 17025. Benar. Ya, untuk apa sih lab terpadu? Untuk fasilitasi para mahasiswa dalam proses pembelajaran,
dalam proses penelitian, pemeriksaan sampel, baik itu internal Poltekkes maupun juga untuk masyarakat. Untuk masyarakat terbuka. Dan lokasinya, Bu? Lokasinya kita kan punya 4 kampus. Punya 4 kampus. Semua di kota loh ya, semua di kota Denpasar. Saat ini kita posisi di mana nih? Kita di kampus utama ya, di Direktorat. Di sini ada jurusan kesehatan lingkungan, ada jurusan teknologi laboratorium medik yang berada di kanan jurusan kesehatan lingkungan, di sebelah kiri kita jurusan teknologi laboratorium medik. Kemudian kampus yang kedua, kampus B ada di Jalan Pulomoyo. Ya, di situ yang tadi saya bilang ada klinik Pratama, ada laboratorium terpadu yang sudah terakreditasi dari KAN 17025, ada jurusan keperawatan dan jurusan kesehatan gigi. Ya. Oke. Ada kampus C? Kampus C ada di Renon, ya, untuk jurusan kebidanan. Di sana ada Diplomatika, Sarjana Terapan dan Pendidikan Profesi Dan Bidan. lagi satu kampus with view Satu kita, lagi Bu. view kita yang ada di pinggir pantai sambil kuliah melihat pemandangan yang sangat indah untuk jurusan gizi. Di sana ada Diplomatika, Sarjana Terapan Gizi. Benar sekali. Oke, Ibu kita juga punya keunggulan. Ya, Apa itu, Bu? Keunggulan dari Poltekkes Kemenkes Denpasar. kita punya ini, kita sebut adalah pusat unggulan IPTEK. Oh, PUI kita adalah kesehatan pariwisata yang saat ini kita combine dengan melaksanakan tugas dari Kementerian Kesehatan. Oh iya, kita kan Poltekkes Kemenkes itu kan satu-satunya Poltekkes milik pemerintah, UPT dari Kementerian Kesehatan yang ada di Provinsi Bali loh. Ya, satu-satunya Poltekkes milik Kementerian Kesehatan atau milik pemerintah yang ada di Provinsi Bali. Ya. Dan kita memiliki tugas dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, mendidik para mahasiswa untuk 6 jurusan tadi dan juga melaksanakan fungsi dalam rangka kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Ya. Tadi dari Bu Wadir 1 dan Bu Wadir 3, ini kita dengar-dengar ada kelas internasional. Oh iya, itu keunggulan kita itu ya. Jadi gini, kelas internasional saat ini yang ada, yang kita kembangkan adalah untuk di keperawatan. Yang mana harapannya lulusannya tidak hanya bekerja di wilayah Provinsi Bali, tapi juga go internasional. Seperti tagline kita, Poltekkes Kemenkes Denpasar bisa unggul dan mendunia. Saat ini nanti tahun ajaran ini akan kita kembangkan untuk jurusan kebidanan. Berarti rencana ke depannya master plan-nya apakah akan di semua jurusan? Ya, nanti secara bertahap semua jurusan akan ada rintisan kelas internasional. Dan kita patut berbangga loh ya, dalam tracer study 4 bulan setelah diwisuda. Kapan ya kita wisuda kemarin? Oktober. September. Iya, 85% yang mengisi dari tracer study sudah terserap di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang 15% melanjutkan studi. Wow, luar biasa. Bener guys, tepuk tangan dulu guys. Ya. Dan ada juga yang belum lulus tapi sudah bekerja ya Bu, yang penting sudah dapat STR. Iya, itu kemarin banyak dari para kajur menyampaikan kita punya target. Begitu dinyatakan lulus uji kompetensi sebelum diwisuda, ijazah sudah bisa diregistrasikan, kemudian Serkom sudah bisa dikeluarkan sehingga punya surat tanda registrasi sebagai syarat untuk bekerja sebagai nakes. Iya. Begitu guys. Emang keren banget Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar kita. Dan ini Bu, kan tadi Bu Sulis bilang SUP kita dapatnya cancer atau kanker. Bagaimana cara Ibu, kan ada PUI tadi yang kesehatan berpariwisata. Selain itu master plan Ibu atau untuk mensejajarkan visi misi kita dan SUP itu bagaimana Bu ke depannya? Ya. Beberapa upaya dilakukan karena kita tadi ya memiliki keunggulan selain kesehatan pariwisata juga SUP cancer, artinya adalah dalam proses pembelajaran, dalam kurikulum, penelitian, pengabdian masyarakat, dalam event-event kegiatan dan juga tentunya kanker kan kita tahu ya, angka kejadiannya sangat tinggi di antara kanker yang lain. Kita akan bersama-sama Sivitas Akademika dalam proses pembelajaran, Tridharma Perguruan Tinggi ya, penelitian, pengabdian masyarakat akan diintegralkan di situ. Dan kita sudah berproses itu. Sudah berproses guys. Apa aja Bu yang sekarang sedang dilakukan? Kan tadi PUI. Ya, review kurikulum, ya Bapak, pengabdian masyarakat. Itu juga, ya, ada internasionalnya juga guys.
Ya, ada kegiatan Penelitian kita, konferensi internasional yang kita laksanakan rutin setiap tahun. Tiap tahun. Ya, para mahasiswa banyak yang terlibat di situ, sehingga kemampuan dalam berbahasa Inggris, kemampuan dalam presentasi itu akan menyiapkan mereka calon lulusan yang handal dan profesional yang nantinya bisa go internasional. Kalau misalkan udah nonton Beli Keju di Pasar jurusan keperawatan, kalian pasti tahu bahwa di perawat itu ada UKM-nya. Tadi sampaikan bersama Bu Sulis sama Bu Marheni juga bahwa ada pembelajaran bahasa asing, Jepang dan Jerman. Bahasa asing, selain bahasa Inggris itu, bahasa Inggris tetap dapat Bahasa Inggris tetap dapat semua jurusan, dan bahkan dosennya pun sudah melakukan TOEFL. TOEFL dilakukan secara rutin, di-upgrade setiap tahun. Skor minimalnya berapa, Ibu? Skor minimal adalah kita kemarin target 475. Bahkan Ibu Sri Rahayu juga melakukan TOEFL, guys. TOEFL bersama semua sivitas akademika. Jadi kita tidak hanya membentuk mahasiswa supaya pintar dan aktif berbahasa asing, tapi juga dosennya, dimulai dari dosennya. Seperti itu. Oke, Bu Sri Rahayu ini all round banget karena merupakan role model. Ibu Sri Rahayu ini selain menjabat sebagai direktur, itu sebagai dosen bidang juga dan aktif di advocacy ya Bu namanya. Ya. Dan kemarin mendapatkan inspiring leader loh guys. Tepuk tangan dulu teman-teman nonton. Itu bagaimana Bu cara untuk menyeimbangkan semuanya dan outputnya juga luar biasa sekali, kita bisa lihat perkembangan Poltekkes Kemenkes dan Pasar sekarang. Prinsip yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengatur waktu. Kalau dalam organisasi kita kerjasama dengan seluruh sivitas akademika, baik itu dengan Bapak Ibu dosen, dengan para mahasiswa juga, kita bersama-sama untuk mencapai tujuan kita, bisa unggul dan mendunia. Ya. Begitu. Dan Bu Sri Rahayu ini sepak terjang karirnya itu luar biasa ya. Lihat dari namanya aja, Dr. Sri Rahayu, maaf kalau salah ya Bu, STRKEP, SKEP Nurse MKes. Bener ya Bu ya? Ya, betul, 100. Nah, kan ada 2 gelar tuh Bu, ada bidan, ada perawat. Yang mana duluan itu Bu? Perawat dulu atau bidan dulu? Bisa dijelaskan? Mungkin nama saya dulu deh. Nama saya itu singkat, mudah diingat ya. Sri itu kesejahteraan, Sri itu Dewi, Rahayu itu keselamatan. Jadi Sri Rahayu itu adalah yang selalu mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan untuk kita bersama. Namanya cuma 2 kata, gelarnya lebih panjang daripada gelarnya. Iya, karena tidak ada kata terlambat untuk belajar. Benar sekali. Belajar sepanjang masa. Dan kalau nggak tahu tidak malu untuk bertanya. Jadi Bu awal pendidikannya dari mana Bu? Saya mulai dari Diploma 3 Keperawatan loh itu. Tahun 96. 96. Saya belum meniti karir 96. 96, setelah itu berarti loncat ke bidan? Enggak, sekolah S1 dulu. Oh, S1 keperawatan dulu? Ya. Oh iya, SKEP ya? Tadi bener. Terus sekolah ke kebidanan. Itu kenapa Bu pindah dari perawat ke bidan? Ya karena namanya belajar itu kan pengen penasaran, pengen tahu. Berarti memang keinginannya untuk belajar ke bidan? Ya. Belajar kebidanan, terus kesehatan masyarakat. Ada peluang soalnya Bu ya untuk belajar ke bidan. Ada peluang, ya. Oke, terus akhirnya doktoral. Ya. Kemana doktoralnya di bidang? Di bidang ilmu kedokteran dan kesehatan. Wah, kan ada peminatannya Bu ya? Ada. Peminatannya apa Bu? Dalam bidang saya asuhan untuk pada ibu menyusui. Ibu menyusui, wah. Keren banget direktur kita kali ini, guys. Terus kalau misalkan kan Ibu sudah 2 tahun nih Bu di Bali, sudah 2 tahun menjabat sebagai direktur. Silakan nih Bu mempromosikan Poltekkes Kemenkes dan Pasar, karena kita kan lagi buka SPMB bersama Bu dan mandiri kan. Kalau bersamanya akan diperpanjang katanya Bu sampai 20 April. Sampai kapan ya kita? Sampai tanggal 20 April ya? Katanya kan waktu itu kemarin 8 April, terus diperpanjang karena ada libur. Jadi sampai 20 April dan RPL Mandiri sampai 5 Mei. 5 Mei ya? Iya Bu, kita minta tolong supaya dipromosikan Poltekkes Kemenkes dan Pasar. Kita minta orang nomor 1 di sini. Iya. Halo adik-adik
yang sudah lulus SMA maupun dari SMK, mari gabung bersama kami, Poltekkes, Kemenkes, Denpasar. Kita 100% akreditasi unggul dan kita satu-satunya perguruan tinggi Kementerian Kesehatan milik pemerintah yang ada di Provinsi Bali dengan 6 jurusan, kebidanan, keperawatan, jurusan gizi, jurusan kesehatan gigi, jurusan kesehatan lingkungan, dan jurusan teknologi laboratorium medik. Dan buktikan, mari bergabung bersama kami, lulusannya terserap hampir 100% ke fasilitas pelayanan kesehatan dan juga yang lainnya. Terima kasih. Wah, terima kasih Ibu Sri Rahayu atau Ibu Direktur sudah meluangkan waktunya di podcast Sandiwara kali ini. Nah, biasanya Ibu membawa pantun, Bu. Biasanya Ibu itu kalau sambutan atau pidato tiba-tiba ada yang ngirimin pantun. Mari kita cek dulu ya. Coba ini ada ndak ya? Apakah ada pantun yang masuk? Ada ndak ini? Oh ada. Ada yang ngirim, itulah hebatnya di Poltekkes, Kemenkes, Denpasar. Seluruh sivitas akademika sangat care dengan Ibu direkturnya. Saya bacakan ya pantunnya ya. Silakan Ibu. Iya. Cakep ya, cakep ya. Ingat cakep ya penonton, ingat cakep. Pergi ke pantai dengan orang India. Cakep. Poltekkes, Kemenkes, Denpasar unggul dan mendunia. Terima kasih Bu Sri Rahayu sudah menyempatkan waktunya di podcast Sandiwara kali ini. Jangan kapok-kapok kalau misalkan kita undang lagi. Siap, dengan senang hati. Dengan senang hati. Oke, untuk semua penonton di YouTube channel kita, don't forget to give your like, comment, and subscribe. Kalau misalkan kalian mau request tamu, boleh. Atau mau Ibu Yayuk lagi, juga boleh. Ataupun request topik untuk podcast kita di lain hari. Nanti ketemu lagi di segmen podcast Sandiwara atau santai bareng Direktur dan Wakil Direktur Poltekkes, Kemenkes, Denpasar. Karena tidak ada dusta di antara kita, no play guys, this is us, Poltekkes, Kemenkes, Denpasar. See you and bye-bye!